المصطفى نسيم فيها نهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا يا بخت من للنبي في كل حال اكتفى. Ini karangan Habib Umar, bunyinya nasim. Nasim itu adalah angin sepoi-sepoi. Ya, kalau tadi bahasa Al-Busiri, Imam Al-Busiri, rih. Ya, kalau rih dalam Quran itu bisa bagus, bisa buruk. Tapi kalau yang namanya nasim itu kita lagi duduk di pinggir kuburan, lagi ngerokok samsul ini, atau ada angin. Nah, itu namanya nasim. Enak gak? Enak. Angin sepoi, namanya nasim. Nasim habbat alaina, angin berhembus kepada kami. Min himal Mustafa, daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Adik-adik jangan berisik ya. Kalau berisik di belakang sono di kuburan. Nasim fiha nalhana fiha dawa wa shifa. Nasim, pada angin tersebut membawa kebahagiaan, membawa obat dan membawa penyembuh tuh. Makanya bedanya angin begini sama angin sepoi-sepoi. Coba ente pantengin angin begini, insya Allah masuk angin gitu. Enter wine, enter masuk wine angin. Coba pakai angin begini. Kenapa masuk angin? Kenapa penyakit? Karena sudah diolah di tangan manusia. Tapi kalau murni lagi duduk di sini tiba-tiba angin, masuk angin nggak? Enggak. Kenapa? Langsung dari Allah. Maka kerusakan itu biasa muncul kalau udah diolah sama manusia. Coba ente mau cobain manis. Ya. Bagaimana biar kita minum manis? Pakai tepung, air putih, gitu ya. Orang dulu gitu ya. Mau cari di kali itu, disedot dari manis gak tuh? Diabetes gak? Enggak. Coba gadain gula gitu. Maka nasim ini dari Allah, anginnya dari Allah. Nggak bakal mencelai kayak kita. Jadi sebab kerusakan itu gara-gara sudah diatur oleh tangan manusia. Ya, jadi nasim fiha nalhana wa fiha dawa wa shifa. Bisyammiha, dengan mencium angin tersebut, yuslihil zahir lana wal khafa, bisa memperbaiki zahir dan batin kita. Bisa menyembuhkan zahir badan kita dan hati kita. Makanya ini diantara cara agar kita punya pikiran tenang, pikiran fresh tuh, kalau bisa rumah pakai minyak wangi, bakar gahru, itu cakep tuh. Ya. Bahkan dikatakan oleh ulama, kalau orang mau pinter, mau cerdas, otak cemerlang, gampang mikirnya, itu bakar gahru. Ya. Ini ada gahru kan di sini, belum bakar gahru. Ya. Nah, nanti kita bakar tabunan besok. Bakar kasur. Biar gahru, biar wangi. Orang kalau wangi, ya, nyium bau wangi, insya Allah otak lebih fresh. Coba ente ngaji bau, enak gak? Gak enak. Ya bakhtu man lin nabi fi kulli halik tafaya. Alangkah beruntungnya orang yang mengikuti Nabi dalam setiap keadaan itu. Ya. Jadi kembali lagi di sini di bab pasal pertama daripada qasidah burdah, Imam Al-Busiri pengen menggambarkan bagaimana keadaan beliau ketika menulis qasidah burdah ini. Bagaimana keadaannya? Sambil nangis, ya. Bahkan tadi bercampur air mata. Beliau terus menangis, bahkan sampai apa? Sampai sakit beliau nulis gitu. Ya. Wa asbatal wajdu khattai abratin wadana misal bahari ala khaddayka wan na'am. Bagaimana engkau bisa mengingkari adanya cinta? Ya. Setelah kesedihan melukiskan dua tanda adanya cinta di kedua pipi. Wa asbatal wajdu khattai abratin wadana. Jadi gara-gara beliau itu saking nangisnya, saking banyak nangisnya, terbentuklah dua garis di pipinya. Mithlal bahari, ya, yang mana hal tersebut, ya, seperti warna, ya, seperti warna mawar kuning, ya,
ala khaddaika yang ada di kedua pipimu, wal anami dan warna mawar merah. Na'am sara taifu man ahwa fa'arragani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Nah, ini kata ulama nih fawaidnya. Kalau pengen mimpi ketemu Rasulullah, nih baca bait yang ini. Na'am sara taifu man ahwa fa'arragani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Ini dibaca, dia kata ulama yang disebutkan dalam syarah Qasidah Burdah ini ya. Barang siapa yang membaca na'am sara taifu man ahwa fa'arragani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami, dia baca habis sholat isya, mengulang-ulang bait tersebut sampai tidur, maka dengan izin Allah ia akan mimpi Rasulullah ya. Mau cobain nih ya. Apa enggak? Bareng-bareng. Na'am sara taifu man ahwa fa'arragani wal hubbu ya'taridu ladzati bil alami. Na'am sara taifu man ahwa fa'arragani wal hubbu ya'taridu ladzati bil alami. Na'am sara taifu man ahwa fa'arragani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Dibaca sampai kepulasan ya. Dibaca sama dia nggak pulas-pulas. Biasa begitu ya. Na'am sara taifu man ahwa fa'arragani. Ya, engkau benar, aku tidak bisa mengingkari adanya cinta. Bayangan orang yang aku cintai melintas dalam tidurku yang membuatku terjaga dan tidak bisa tidur. Dalam cinta, kelezatan sering hilang karena kepedihan cinta. Ya, makanya ya, wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Cinta itulah yang membuat kelezatanku hilang dengan rasa sakitnya. Jadi kenapa tadi dikatakan yang baca ini bisa berjumpa ketemu Rasulullah? Karena bait syairnya ya, itu menunjukkan bahwa orang-orang yang cinta kepada Rasulullah itu nanti akan terbayang dalam tidurnya. Mudah-mudahan kita bisa dapat mimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya kalau ada cara yang lain, sebenarnya caranya ngamalin sunnah ya. Dulu saya pernah punya murid, saya suruh amalin baca Al-Muluk ya 3 tahun. Baca Al-Muluk 3 tahun baru dapat ketemu mimpi Rasulullah. Ya. Istiqomahnya kadang-kadang kita kadang pengen instan, baca seminggu pengen ketemu, bahkan kadang baca sehari malamnya pengen ketemu belum ya. Ini pulang kita amalin na'am sara taifu mana nggak ketemu nggak ya. Jadi yang mesti dibangun adalah istiqomahnya gitu. Karena mimpi ketemu Rasulullah adalah muqaddimah mimpi ketemu yang lain. Mimpi ketemu Rasulullah, muqaddimah mimpi ketemu yang lain. Karena kuncinya Rasulullah. Bahkan dikatakan dahulu oleh Syekh Abdul Wahab Syarani, beliau itu dibimbing ya, pertama kali bimbing adalah Nabiullah Khidir. Nabiullah Khidir. Ada yang mengatakan Khidir, ada yang mengatakan Khidir. Dua-duanya benar. Jadi kalau orang itu mau jadi wali, itu yang pertama kali bimbing mursyidnya Nabiullah Khidir. Bukan gurunya, bukan. Yang pertama kali bimbing siapa? Nabi Khidir. Ya. Itu juga di bawah bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah bimbingan Nabi Khidir, nanti ketemu gurunya, Mursyid Kamil Mukamil. Setelah ketemu Mursyid Kamil Mukamil, itu gurunya orang lain. Baru sampai ke Allah, khusus. Ya. Ada jalur lain. Dia pokoknya sholawat, aja sholawat. Sampai ke Rasulullah, sampai ke Allah. Langsung melalui jalur Rasulullah. Itu yang sebagaimana dikatakan. Ada salah seorang santri ya, seorang ulama bertanya kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sakah, Jeddah. Ya Habib, bagaimana ya orang-orang nih? Bagaimana para aulia zaman sekarang? Kata beliau, semua aulia tahta aqdami. Itu di bawah kakiku illa Umar. Kecuali Habib Umar. Karena dia di bawah langsung kakinya Rasulullah. Kenapa? Kok bisa langsung di bawah kakinya Rasulullah? Karena mahabbahnya yang begitu tinggi kepada Rasul Sallallahu Alaihi
wasallam. Maka mukadimah daripada kitab ini menunjukkan bahwasanya yang namanya cinta bermula dari alaqah. Yang namanya cinta bermula dari adanya ikatan hubungan. Ya, ente mana? Guru dengan murid. Nggak bisa ente ketemu ane dalam mimpi ente kalau nggak ada hubungan. Maka syarat-syarat orang-orang yang ngaji amane kalau ngajinya benar adalah mimpi ketemu gurunya. Kalau kita udah mimpi ketemu guru kita, udah ada ikatan namanya. Kalau belum pernah mimpi ketemu guru kita, belum ada hubungan. Karena hubungan yang sejati bukan hubungan begini, bukan, tapi hubungan ruh. Ya. Kita mungkin nggak pernah ke Mekah, kita nggak pernah ke Madinah, nggak pernah ke makam Nabi. Tapi kalau kita ruhnya pernah ketemu sama Nabi, jangan jauh-jauh udah ketemu sama Rasulullah. Maka Uwais Al-Qarni dikenal sama Rasulullah, dikenal oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal nggak pernah apa ketemu, karena ada hubungan apa ruh tadi. Ya. Jadi kalau sekedar kalau kita pengen meranjak kepada bagian atas tadi nggak bisa kalau nggak lewat guru kita. Jadi hubungan dulu dengan guru kita, baru dengan Rasulullah, baru sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah kuatkan cinta kita semua, Allah jaga cinta kita semua, Allah tumbuhkan rasa cinta di hati kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga Allah tumbuhkan cinta kita pada keturunan dan dzurriyyah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan juga baca surat Al-Fatihah buat seluruh para jamaah, para hadirin yang hadir pada malam hari ini yang sedang punya hutang, Allah lunaskan segala hutang-hutangnya, yang punya